penahanan yang dialami Nikita Mirzani sejak beberapa bulan terakhir terkait masalahnya dengan Reza Gladys disebut-sebut memberikan dampak signifikan pada berbagai lini bisnisnya. Ketidakleluasaan Niki untuk bergerak dari balik jeruji besi tentu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dia bisa terus menggerakkan roda bisnisnya guna meraup penghasilan. Memang di samping seorang entertainer, Nikita Mirzani dikenal memiliki gurita bisnis di berbagai lini, mulai dari klinik dan produk kecantikan, brand fashion, kuliner, serta properti. Selain itu, selama ini Niki juga mendapat pemasukan dari endorsement serta platform YouTube pribadinya. Kini, saat Nikita Mirzani menjalani masa tahanan, bagaimana nasib bisnisnya tersebut di tengah kasus hukum yang sedang dijalani? Film yang berjudul Syirik Dayang Laut Selatan akan segera rilis di bioskop. Alih-alih mendapatkan penghasilan dari keterlibatannya di film tersebut, Niki justru tak berkesempatan untuk mempromosikan film tersebut. Saat gala premier, Nikita Mirzani hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Saya sebetulnya kemarin ceritanya, saya harus kembali ke cerita kemarin. Saya tiba-tiba itu bertemu dengan Nikita Mirzani karena saya besuk. Dan pada saat saya besuk itu, dia meminta saya untuk mewakilinya hadir pada acara ini karena dia dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk hadir karena ada persoalan hukum. Saya berharap, Nikita juga berharap, ikuti terus film ini, jangan lupa selalu menonton. Dan dia menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan yang diberikan oleh teman-teman dan semua masyarakat dalam proses film ini. Saya ucapkan juga luar biasa kepada produser, sutradara, dan bintang film dalam film ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Titip pesan Nikita Mirzani, jangan lupa tonton selalu film ini. Meski tanpa kehadiran Nikita Mirzani, namun gala premier film Syirik tetap berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Namun, suasana mendadak berubah saat Satria Mulia dan Tessa Mariska, dua orang yang kerap menunjukkan dukungannya pada Nikita dalam menjalani proses hukum, tiba-tiba adu mulut dan membuat suasana menjadi penuh ketegangan. Konferensi pers yang tadinya berlangsung kondusif mendadak ricuh dengan aksi adu mulut yang terjadi. Terlebih saat keadaan sedang panas, pihak penyelenggara dan keamanan setempat terkesan terlambat untuk melerai, sehingga kericuhan berlangsung cukup lama dan mencuri perhatian pengunjung yang hadir. Lu itu sama Nikita, lu itu pansos. Lu ngapain? Gak ada yang nanya. Di luar aja. Lu heboh nih. Lu mau kenalin mau? Gue cuma mau bilang sama lu ya. Lu kayak kita lagi wawancara, Mas, kita lagi wawancara. Kayak gue tahu. Kita lagi wawancara. Lu jangan begitu benar lu. Siapa yang nyentuh gua bawa polisi ya? Kita lagi wawancara. Anda mau ganggu kita nggak ganggu. Ayo ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Enggak. Ya gua tahu. Ini kakak gua. Iya, gua tahu dia kakak. Ada apa? Iya. Gua mau sama dia. Keluar. Dia itu pansos lo, keluar. Yang pansos lo. Tunjuk. Ini kakak gua. Keluar. Jangan dilihat. Basi. Nah, gua mau nolongin dia. Lu sama gua juga nanti lo. Ya, sabar. Apa? Udah. Diam. Diam lo. Berisik, jangan masuk parah lo.
Gitu aja Kak. Gua juga Tessa di mana-mana nongol, di masalah kita dia nongol, ya. Di masalah Ono dia nongol. Itu orang kenapa sih? Lu kurang duit Tessa Mariska? Hah? Lo itu rakyat jelata, Tessa Mariska. Kurang duit. Lu datang ke rumah gua di Ragunan, nanti gua kasih lu duit. Tapi Ya. kan Dia itu pembohong ya. Dulu dia berantem sama Nikita, itu 6 tahun dia menghina, menghujat Nikita, tiba-tiba sekarang dia berdamai. Berarti feeling gue, dia ada main dengan musuhnya Nikita di belakang. Kita nggak tahu apakah informasi dari Nikita selama ini ke musuhnya. Itu dari Tessa. Elu kan Tessa, makanya tadi gue labrak. Gue sengaja guys, gue itu tipikal orang, kalau ngelabrak orang nggak usah tempat-tempat sepi, ya, nggak gentle. Gue langsung labrak di mana di situ ada wartawan. Biar apa? Seluruh masyarakat Indonesia menonton. Di situ gue buktikan kalau gue benar dan gentle. Tessa itu cuma pansos. Dia dulu berantem sama Nikita 6 tahun, tiba-tiba baik. Nah, apa yang menguntungkan buat dia? Hah? Ya kan nggak ada. Makanya tadi ini banci kamera banget si Tessa. Langsung saya labrak biar seluruh masyarakat Indonesia nonton. duluan bang. Ya memang gua duluan sih, karena gua gedek aja sama dia, makanya gua labrak aja. Kalau di tempat sini tadi gua labrak nggak ada yang nonton, gua nggak puas. Biar masyarakat tahu kalau dia itu tidak sepenuhnya mendukung Nick Mir. Makanya tadi gua sengaja aja tadi heboh kan. Tak ayal kericuhan antara Satria Mulia dan Tessa Mariska di acara gala premier film Nikita Mirzani itu memunculkan banyak spekulasi di ruang publik, khususnya warganet. Banyak yang menilai aksi keduanya merupakan salah satu bentuk settingan untuk menaikkan pamor masing-masing. Mengingat sosok Nikita Mirzani yang sedang dalam sorotan publik, tak sedikit pula yang menganggap keributan itu sebagai salah satu bentuk promosi terselubung untuk mendongkrak film Syirik agar mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Jadi kemarin, gue kan paling jarang datang acara premier ya sebenarnya. Jadi tiba-tiba PR-nya, public relation-nya kemarin nelpon gitu. Kak Satria wajib datang kak, ini Nikita kak, tolonglah dukungannya gitu. Jadi ya udah saya datang ke sini. Berdoa film ini 1 juta penonton biar ada film berikut-berikutnya begitu kan. Terus kalau sukses ya ratusan lah ya. Cuman kalau lihat dari trailernya Nikita nggak usah diragukan lah, dia kan pemain lama ya, natural gitu. Dia juga jauh-jauh ke Jogja sampai sebulan belajar sama Nek Soima juga. Jadi ya udah, saya lihat trailernya Nikita ini ya natural ya, nggak di syirik ya. Kalian pokoknya buat netizen semua ya, sudah saatnya kita nggak usah melihat ke belakang kan banyak banget image negatif di mata masyarakat untuk si Nikita. Tapi kalau menurut saya udahlah, semua manusia punya masalah, semua manusia tidak ada yang sempurna. Jadi bagi saya ya lupakan kejahatan atau mungkin kalau bagi saya sih dia nggak pernah jahat sama saya. Mungkin kalau bagi kalian dia ada salah-salah ngomong, ngatain netizen miskin segala macam, ya udah maafkan karena dia sudah mendapatkan pelajaran. Dia juga sudah menerima ganjaran. Sekarang waktunya kita memberikan dia kesempatan. Jangan dihujat lagi, doain, terus tonton filmnya Syirik ke bioskop, karena itu adalah salah satu bentuk dukungan kalian untuk Nikita Mirzani. Walau kalian tidak ketemu dia, tapi setidaknya uang dari kalian memberi tiket itu adalah rezeki yang secara nggak langsung kan kasih dia rezeki, tapi nggak harus langsung ini Nikita, nggak, tapi kalian sudah mensupport dia. Dan siapa tahu dengan tiket-tiket yang kalian beli itu akan membuat Nikita bisa refresh keuangannya. Ya, karena yang pertama memang dia minta maaf ya, karena memang ketidakhadirannya dalam keadaan darurat karena ada persoalan hukum. Tapi secara totalitas dia sangat berharap dari film ini dan meminta dukungan dari teman-teman media juga kepada masyarakat
untuk selalu sempatkan untuk menonton film ini karena banyak sekali yang bisa didapat dari film ini, terutama terkait dengan kebudayaan. Terlepas dari hal tersebut, diketahui Nikita menggugat Reza Gladys secara perdata dengan dugaan wan prestasi dengan nilai kerugian material dan imaterial mencapai 100 miliar rupiah. Angka tersebut disebut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, sebagai ganti rugi dari kesepakatan yang diyakini pihaknya terjalin agar Nikita memberi review baik terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys. Di sisi lain, pihak Reza Gladys menilai jika gugatan wan prestasi yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak memiliki dasar hukum. Apalagi ia berkeyakinan jika Reza Gladys dan Nikita Mirzani tak menjalin kesepakatan apapun dan sudah dibuktikan dengan laporan dugaan pemerasan yang dilayangkan terhadap Nikita sudah dinyatakan P21. Jadi wan prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan hukum. Perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Kalau memang hukumnya dianggap salah, ya kalau hukumnya dianggap salah, nanti kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah, supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100 M. Ya? Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini, pelaku pemerasan, pelaku TPPU harus ditahan, ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang disalahkan atau pelapor Dr. Reza yang salah. Itu kan bukan orang hukum, dia kan orang kosmetik, ya. Dia serahkan kepada kami lah yang penasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya untuk meneliti gugatan ini. Dan setelah kami teliti, tidak pada tempatnya itu dimasukkan. Itu jelas ya bahwa itu adalah konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk kontestasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya yang 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansi. Kecil. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi, tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan wan prestasi yang juga dilakukan oleh tergugat dan mengabulkan. Tapi yang terpenting dari perkara ini yang tahu kan saya. Yang terpenting dari perkara ini yang tahu saya. Jadi saya nggak perlu sampaikan ke Anda. Anda cari informasi yang paling penting itu apa dalam perkara ini. Sidang mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sendiri bakal berlangsung pada 19 Juni 2025 mendatang. Dalam sidang tersebut, prinsipal dari kedua belah pihak diharapkan bisa hadir langsung persidangan untuk menjalani mediasi di depan hakim mediator. Sayangnya, pertemuan Niki dan Reza Gladys tersebut terancam urung terlaksana lantaran status Nikita yang kini menjadi tahanan kejaksaan. Di lain pihak, Reza Gladys baru akan hadir ke persidangan jika Nikita dipastikan bisa hadir di ruang sidang. Klien kami, Dr. Reza sama Dr. Mufid, akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami, Dr. Reza, dengan Nikita Mirzani untuk membahas. Tapi pada saat nanti mediasi, ya, kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang,
dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Ija, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Stasi tanggal 19 jam 9 pagi, saya minta teman-teman datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya hadir proses mediasi. Selanjutnya, saya juga mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani bisa hadir pada hari Kamis jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, sudah pengurusan izinnya berarti Ya, sudah kita ajukan permohonan. Jadi apakah nanti dikabulkan atau tidak oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita tunggu hari Kamis.